Jadi Sida kalau mencintai Rasulullah kok ndak cinta sama keluarganya, itu juga gombal. Mencintai Rasulullah itu harus mencintai keluarganya, anak cucunya, anak turunnya, istri-istri Rasulullah, keluarga besar Rasulullah, anak turun Sayyidah Fatimah, anak turun Rasulullah yang dikenal dengan para habaib, yang dikenal dengan para sayyid, para sadat. Kalau di Lombok terkenal dengan nama Tuan Said atau Tuan Y. Said, Tuan Said itu dipanggil Tuan Said karena dia sayyid. Sayyid itu julukan untuk anak cucu Nabi Muhammad. Kalau yang seninanya namanya Tuan Syarifah atau Tuan Seripe, dipanggilnya Tuan Ibe. Itu anak cucu Nabi. Cintai, kumpul sama mereka, hormati mereka, biar kita dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita dengar dari Tuan Guru bahwa di tempat ini insyaallah akan didirikan pondok pesantren tahfidzul Quran dan pondok diniyah. Itu kalau tidak salah bangunannya di sebelah nih Kang. Insyaallah bangunan itu diberkahi dan diberikan kelancaran bagi para warga yang kepingin dapat amal jariah, pokoknya dapat rezeki lebih, masukkan ke bangunan itu, baik berupa uang, berupa material, berupa apapun, selama di situ ada partisipasi Sida sekalian, selama pondok itu berdiri buat tahfidzul Quran, buat taklim, buat belajar, Sida pelungguh sekalian, walaupun di rumah, walaupun Sida begelak, walaupun Sida ngerujak, tapi dapat pahalanya orang yang belajar di pondok pesantren itu. Itulah namanya amal jariah. Ya. Jadi kalau lihat pondok itu belum jadi, jangan momot-momot aja. Kalau ada kelebihan harta, langsung sumbangkan, langsung ikut partisipasi, biar besok biar besok kuburan kita, kuburan Palungguh, insya Allah kuburannya VVIP, kuburannya pakai AC. Jadi Sida tidak kipas-kipas kayak siang ini, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Emangnya panas ya Bu ya? Panas. Oh alhamdulillah. Pada kipas-kipas takut skincare-nya luntur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, tadi kan di sini disebutkan kepingin ada pondok tahfidzul Quran. Seneng enggak Bu? Karena insya Allah kalau di sini ada para penghafal-penghafal Al-Quran, Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafalkan, insya Allah kampung Sida sekalian bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu. Karena al-baitul ladzi yuqra'u fihil Quran, rumah yang di dalamnya itu dibacakan Al-Quran, dilihat sama malaikat-malaikat yang ada di langit seperti bintang yang gemerlapan. Kalau kita malam hari itu ngelihat ke arah langit, kita kalau malam pas nggak mendung, lihat ke arah langit itu ada bintang gelap, kelap, indah apa enggak?
Nah, orang yang di dunia baca Al-Quran itu malaikat yang di langit lihat ke bawah itu seperti itu. Di bumi rumahnya ada cahayanya, celap. Rumahnya Mariati, celap. Rumahnya Siti Sumiati, celap. Rumahnya Siti Kamar Mandi, celap. Rumahnya Markonah, celap. Kelihatan sinarnya karena dibacakan Al-Quranul. Ya, seneng ya. Maka kita doakan, kita dukung. Saya cuma mau nyampaikan satu hal. Sebelum kita belajar Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW itu beliau bersabda, jangan sampai lupa, adibu auladakum bisalasati khisal, hubbu nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan Kanjeng Nabi Muhammad, ajari anakmu itu adab 3 hal. Ajari putra putri kita itu 3 hal sebelum mengajari yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, hubbu nabiikum. Yang pertama, untuk mencintai nabinya. Nah, mencintai Rasulullah ini adalah bekal utama kita besok selamat di akhirat. Kalau kita tidak cinta sama Rasulullah, walaupun amal kita sebesar gunung Rinjani, walaupun amal kita sebelik gunung Rinjani, kalau kita tidak cinta sama Rasulullah, besok amal kita bakal sia-sia, bakal dibuang sama Allah Subhanahu. Karena cinta kepada Rasulullah ini adalah kunci. Hubbun Nabi ini adalah kunci. Karena Nabi adalah makhluk yang seluruh alam semesta ini diciptakan, bahkan surga diciptakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflak au kama qala Nabi. Kalau bukan karenamu ya Rasulullah, kalau bukan karenamu ya Rasulullah, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Bahkan termasuk surga diciptakan dari cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu. Jadi sebagaimana seorang badui itu pernah tanya sama Rasulullah, halo ibu-ibu yang dengarkan ceramah saya, ndak ngeraos sendiri, saya doakan utangnya cepat lunas, amin. Yang ngeraos sendiri tak doakan utangnya nambah. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang badui tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah tetap melanjutkan khutbahnya, ya Rasulullah, mata sa'ah, artinya kapan hari kiamat ya Rasulullah. Tanya lagi, kapan hari kiamat ya Rasulullah. Tanya yang ketiga lagi, kapan hari kiamat ya Rasulullah. Baru dijawab sama Rasulullah. Kamu bertanya, Sida bertanya kapan datangnya hari kiamat, apa Sida sudah punya bekal, kata Rasulullah. Maka badui tadi kurang lebih menjawab yang artinya seperti ini, ya Rasulullah, saya tidak punya bekal apa-apa yang cukup, tapi saya punya satu andalan bahwa saya cinta kepadamu, kepada nabiku Nabi Muhammad sallallahu. Maka apa jawab Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah, dan tidak cuma cinta itu cuma di mulut. Kalau cinta di mulut namanya al-gumbalu, wal gumbali bil gumbali al gumbalu, ya. Berarti cintanya
Gombal. Harus dibuktikan cintanya kepada Rasulullah. Kalau cuma ngomong cinta, banyak yang gombal. Ya, apalagi orang laki, kalau ngomong cinta tidak ada buktinya berarti gombal. Ini mas-mas yang depan kalau cuma bisa WA sama yang inges-inges, itu bisa ngomong cinta, bisa ngomong sayang, bisa ngomong inges, bisa ngomong cantik. Kalau tidak ada buktinya berarti cuma gombal. Buktinya apa? Berani datang ke orang tua, bawa lamaran, bawa emas, bawa uang. Lamar anaknya, itu namanya baru membuktikan cintanya. Benar apa salah? Benar. Kalau cuma gombal, pacar-pacaran semuanya gombal, dibuktikan dengan datang membawa orang tua, itu baru namanya membuktikan cinta. Ya, maka kita cinta sama Rasulullah ya jangan cuma ngomong juga, jangan cuma ngeraos doang, tapi harus bisa buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, agar kita kelak berkumpul sama Nabi Muhammad. Saya akan bercerita satu orang yang beliau ini cintanya sama Rasulullah luar biasa, bisa menjadi motivasi kita untuk belajar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mic-nya dibesarkan lagi, tidak bisa ya? Halo, speakernya dibesarkan lagi, tidak bisa? Saya tidak bisa, nggak apa-apa, ini cukup insya Allah. Ya, warga ngelihat kayak gini ya jangan diem aja. Besok belikan sound system yang besar buat pengajian. Yang kalau buat pengajian bunyinya bisa jedung, jedung. Jangan kalah sama kecimol. Kecimol suaranya dari Praya sampai Ampenan kedengeran. Pengajian kok kayak gini ya. Besok semuanya patungan beli sound system yang bagus. Ini buat pengajian amal jariah. Diem mau metajak ngeliat kayak gini ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah Tuan Guru, sampun gitu aja sudah. Nggih. Saya akan menceritakan seorang yang membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Beliau adalah yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah Abu Abdillah Malik ibnu Anas, yaitu beliau adalah seorang imam di kota Madinah Darul Hijrah yang bernama Imam Malik bin Anas, seorang ulama terkemuka, seorang imam dan seorang pemimpin madhab, yaitu madhab Maliki yang terkenal di Hijaz sana, dan madhabnya banyak dianut oleh orang-orang penduduk Mekah, Madinah dan sekitar Hijaz. Beliau juga adalah guru dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i, yang madhabnya dianut oleh sebagian besar penduduk Asia Tenggara, termasuk di negara tercinta kita ini, Indonesia. Nah, bagaimana ceritanya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah? Ceritanya kana radhiyallahu anhu wari'an zahidan dawaqarin wa khasyah. Imam Malik ini adalah seorang yang profilnya beliau itu adalah orang yang warok. Warok itu apa? Warok itu hati-hati kalau masukkan sesuatu ke dalam perutnya. Kalau tidak betul-betul halal, tidak mungkin masuk ke perutnya. Kita orang zaman sekarang ini kadang kan pokoknya enak dihajar, pokoknya duit dihajar, duit, kepeng, pokoknya jangan sampai denara kepeng. Orang dulu warok, lebih baik mereka makan pasir daripada mereka makan sesuatu yang tidak jelas. Tidak jelas saja tidak mau, apalagi yang haram. Orang zaman sekarang kok jangankan yang halang, ya haram aja mau. Ya,
Pokoknya yang penting ada kepeng, entah itu duit riba, entah itu duit nipu, entah itu duit lekak di pasar. Pokoknya diampes semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Zahidan, beliau orang yang zuhud. Zawaqarin, orangnya menjaga penampilan rapih, wibawa. Wa khasyah, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muballighan fi ta'zimil ilmi din, sangat mengagungkan ilmu agama, menghormati ilmu, tidak main-main sama ilmu, tidak merendahkan ilmu, menganggap ilmu itu sesuatu yang berharga. Zakara Qadil Iyad fi Syifa an Ibnul Mubarak qol, pernah diceritakan oleh Qadil Iyad di dalam kitab Asy-Syifa dari Abdullah Ibnul Mubarak, beliau mengatakan kuntu inda malikin wa huwa yuhadditsuna. Pernah, ini loh, orang kalau cinta sama Rasulullah dan tidak cuma ngomong cinta tapi membuktikan cintanya. Ibnul Mubarak menceritakan apa? Kuntu inda malik yuhadditsuna wa huwa yuhadditsuna. Pernah Ibnul Mubarak ini Al-Maliki, beliau datang ke tempatnya Imam Malik untuk berguru. Ketika datang ke majelisnya Imam Malik, ketika itu Imam Malik sedang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang menyampaikan kalam-kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang muhaddits, ahdatsuhum. Beliau di antara 4 mazhab adalah orang yang paling ngelontok bab ilmu hadis, yang paling pintar bab ilmu hadis, punya karangan namanya Muwatta. Fala ghadaghathu aqrabun sita asyrata maratan wa huwa yataghayyaru launuhu wa yusafiru wa lam yaqta'il hadis. Ketika beliau menyampaikan kalam-kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang yang namanya kalajengking. Apa? Kalau bahasa sininya apa kalajengking? Apa? Kenterung. Oh, tengeru. Bukan bebalo ya. Tengeru ini datang kepada Imam Malik. Imam Malik masih nyampaikan hadis. Ini tengeru ini gigit Imam Malik apa namanya? Matok Imam Malik itu sampai 16 patokan, disengat sampai 16 sengatan. Padahal satu kali aja kita disengat kalajengking, sakitnya luar biasa. Bener apa bener? Ini 16 kali digigit sama dipatok sama kalajengking sampai mukanya berubah kecoklat-coklatan. Tapi Imam Malik tadi tidak memutus hadisnya Rasulullah. Jadi digigit sama kalajengking ini tidak bergerak sama sekali, hanya ditahan sampai mukanya itu berubah warnanya karena nahan sakit. Dipatok sama kalajengking 16 kali, tapi tetap tidak memutus kalam atau hadisnya Nabi Muhammad. Maka waqala, beliau berkata tentang hal ini, innama sabartu ijlalan li hadithi Rasulillah. Beliau ditanya ketika beliau kenapa kok digigit itu ndak mau ngomong atau nggak mau apa, kok tetap menahan dan diem, karena apa? Beliau mengagungkan kalam-kalamnya Nabi Muhammad, mengagungkan perkataannya Rasulullah. Padahal itu adalah perkataan Rasulullah, apalagi kalau beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengagungkannya kepada Nabi Muhammad?
Beliau itu saking cintanya sama Nabi Muhammad, pernah satu kali beliau itu digebukin sama satu orang. Diceritakan digebukin sama satu orang. Ketika dibelek-belek sama satu orang itu, murid-muridnya semua nggak terima, mau bales orang yang belek-belek Imam Malik. Katanya Imam Malik, gak usah, jangan dibales, saya ridho saya dipukul seperti ini. Loh kenapa? Karena yang mukul itu adalah masih keturunannya Nabi Muhammad, ahlu baitin Nabi Muhammad. Biarkan dia mukul saya, biarkan, karena kecintaan saya kepada kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan lagi beliau itu saking penghormatannya kepada Rasulullah, beliau itu wa kana radhiyallahu anhu yamshi fi azifatil Madinah hafian wa yaqulu ana astahi minallahi ta'ala an ata'a turbatan fiha qabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafiri dabbah. Wa qila li ukhti Malik ma kana syughluhu fil bait qalat al mushaf wa tilawah. Beliau itu diceritakan Imam Malik ini kalau jalan di kota Madinah, jalan di gang-gang kota Madinah, beliau itu tidak pernah menggunakan sandal, trompe, tidak pernah. Beliau selalu bertelanjang kaki. Kalau sini bahasanya apa? Nyeker. Ya? Tidak pakai sandal. Beliau kalau jalan di gang-gang kota Madinah itu tidak mau menggunakan sandal. Kenapa? Beliau menjawab, ana astahyi minallahi ta'ala, sesungguhnya saya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan saya jalan di sebuah tanah yang di situ ada makam atau jasad yang dikuburkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak pernah naik dabah, tidak pernah naik kuda, tidak pernah naik kendaraan kalau di dalam kota Madinah, selalu berjalan dan tidak pakai sandal kaki, jadi telanjang. Karena apa? Menghormati bahwa di kota Madinah itu dikuburkan ada jasad yang paling mulia, yaitu jasadnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Padahal diceritakan juga beliau itu tidak pernah buang air di dalam kota Madinah. Jadi kalau beliau itu mau buang air, keluar dulu dari kota Madinah. Karena apa? Menghormati di kota Madinah itu dikuburkan Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadi bukan cuma hafal Al-Quran, beliau menguasai Al-Quran, menguasai ilmu Al-Quran. Bahkan beliau mendapatkan derajat seorang imam. Kalau seorang dalam ilmu hadis, Bu, halo, dalam ilmu riwayat hadis itu ada tingkatan-tingkatan seorang periwayat. Ada yang tingkatannya itu hafiz. Dalam ilmu hadis ya, hafiz ini dia disyaratkan paling tidak harus hafal dan menguasai 100.000 hadis atau lebih dari 100.000 hadis. Enggak cuma hafal, tapi menguasai sanad, menguasai sebab hadis itu diucapkan Rasulullah ada perintah apa, menguasai siapa semua perawinya, ilmu-ilmunya, 100.000 hadis. Yang pastinya disyaratkan harus tetap hafal Quran, itu syarat utama seorang ulama. Satu, harus tahfidz, dia harus hafal Quran. Ulama, mufti, hafidz, imam apalagi itu harus hafal Quran dan menguasai Al-Quran. Tidak cuma hafal tapi menguasai ilmunya. Ada ilmu tafsir, ada ilmu tajwid, ada ilmu qiraah, ada ilmu takwil, ada ilmu majas, ada ilmu badi, ada ilmu bayan. Itu semua ilmu-ilmu yang mendukung Al-Quranul Karim. Ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ilmu shorof, harus tahu semua.
terus hafal 100.000 hadis atau lebih, itu seorang hafid. Lah ini seorang imam itu harus di atasnya seorang hafid. Seorang imam itu derajatnya di atas seorang hafid. Makanya seseorang alim yang dia jadi pasti dia mencintai Rasulullah. Makanya benar katanya Rasulullah, sebelum kau ngapalkan Quran, sebelum kamu belajar ilmu apapun, cinta dulu kepada Nabi Muhammad. Adibu auladakum bi thalathati hisal. Hubbu nabiyikum yang pertama, cinta kepada nabimu. Ya kayak Imam Malik tadi. Lihat, hadis tidak mau diputus padahal digigit sama kala jengking 16 kali. Kita baca maulid baru panas sedikit, sudah kipas-kipasnya 400.000 kali. Halo, baru baca berjanji 2 jam, yang duduk besile sudah berubah selonjor, sudah berubah duduk tahiyat, berubah lagi duduk, itu sudah ganti 600 kali. Ya, baru dibacakan maulidin Nabi. Ini Imam Malik digigit 16 kali. Coba sampean masih maulid, kok jangankan digigit sama kalajengking 16 kali, ada kecoa terbang loh, bubar acaranya. Benar apa benar Bu? Membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua, kata Rasulullah SAW, setelah engkau mencintai nabimu, buktikan juga cintamu kepada nabimu dengan apa? Wa hubbu ahli baitihi, dan mencintai keluarganya Rasulullah. Jadi Sida kalau mencintai Rasulullah kok tidak cinta sama keluarganya, itu juga gombal. Mencintai Rasulullah itu harus mencintai keluarganya, anak cucunya, anak turunnya, istri-istri Rasulullah, keluarga besar Rasulullah, anak turun Sayyidah Fatimah, anak turun Rasulullah yang dikenal dengan para habaib, yang dikenal dengan para sayyid, para sadat. Kalau di Lombok terkenal dengan nama Tuan Said atau Tuan Y. Said, Tuan Said itu dipanggil Tuan Said karena dia sayyid. Sayyid itu julukan untuk anak cucu Nabi Muhammad. Kalau yang seninanya namanya Tuan Syarifah atau Tuan Seripe, dipanggilnya Tuan Ibe. Itu anak cucu Nabi. Cintai, kumpul sama mereka, hormati mereka, biar kita dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi. Oh, banyak yang tidak tahu kan kalau Tuan Said, Tuan Ibe itu anak cucunya Nabi Muhammad. Itu anak cucu Nabi, harus dimuliakan, harus dihargai, harus dijaga, harus dicintai. Ini perintahnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Lihat di dalam kitab Sahihil Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Perhatianlah kalian dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatianlah kalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perhatian dengan keluarganya Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini Sahihil Bukhari. Kadang kita tidak tahu. Kadang kita nganggep biasa aja, Tuan Seripe sudah, Tuan Ipe, Tuan Said biasa aja. Kadang manggil namanya jamak-jamak, Abdullah, Husain. Ini Tuan Said, anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai mereka, kita akan dicintai sama kakeknya. Para ulama hendaknya menyampaikan ini kepada masyarakat. Jangan takut. Jangan takut kalau kita menyampaikan cinta kepada Rasulullah, pamor kita bakal jatuh. Jangan takut.
akan ditambah pamornya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Halo. Dulu pernah ada satu orang syekh. Saya mendengar cerita ini dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang pondok beliau ada di negeri Yaman sana, di Hadramut, di kota Tarim. Tahu Hadramut? Bu, anaknya siapa itu teriak-teriak? Mudah-mudahan jadi kiai semuanya. Amin ya rabbal. Tolong ini kipas anginnya diarahkan situ satu, biar enggak kepanasan. Dek, tolong kipasnya jangan di sini, ini kebanyakan kipasnya, ada 3 orangnya, sedikit nanti masuk angin. Ya, enggak apa-apa. Perintah ini, al-amr khairu minal adab. Perintah itu lebih baik dari adab. Kasihan itu kepanasan ibu-ibu. Kipas-kipas sudah 20.000 kali dari tadi. Tuan guru cukup 2, para tamu cukup 2. Nah, sudah 1 aja cukup Bu ya. Loh kok dimatikan? Nah, kembali ke cerita. Seorang syekh tadi kebetulan dia punya pondok pesantren. Silakan yang mau minum sama minum, enggak apa-apa, sama makan enggak apa-apa, yang penting jangan tidur. Habis dikasih makan minum nanti tidur, malah saya ceramah yang dengarkan siapa nanti. Nah, seorang syekh atau tuan guru ini dia punya pesantren. Kebetulan malam harinya dia mimpi. Halo? Masih sehat semuanya ya? Masih hidup? Ceramahnya terus apa berhenti? Tuh, terus apa berhenti? Kurang semangat, terus apa berhenti? Terus apa berhenti? Terus apa berhenti? Pinter jadi tukang parkir kayaknya orang sini. Terus kurang kiri sama kanannya dong. Akhirnya di dalam tidurnya dia mimpinya apa? Halo? Mimpinya, di dalam mimpinya dia mukuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia belek-belek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya tadi. Sampai Rasulullah babak belur dipukuli sama orang tadi di dalam mimpi ini. Bangun dari tidurnya dia leger orang tadi, takut orang tadi, sampai berkeringat, sampai kembah semua badannya, keringetan, takut. 1 hari tidak bisa tidur, 2 hari tidak bisa tidur, 3 hari tidak bisa tidur. Kenapa kok saya ngimpi seperti ini? Akhirnya si ulama tadi tanya kepada para ulama yang lain, apa arti mimpinya ini apa? Sampai datang kepada seorang satu waliullah. Di situ dia menafsirkan mimpi tadi. Ditanya si syekh atau pimpinan pondok pesantren atau ulama tadi, kamu punya pondok pesantren? Bener, bener wahai wali, kata dia. Nah, di pondok pesantren kamu itu muridnya ada ndak yang anak cucunya Rasulullah SAW, Tuan Said atau Tuan Seripa? Mikir dia, loh ada, santri saya kebetulan banyak, dan ada beberapa memang keturunannya Nabi Muhammad atau Tuan Said atau Habib atau Sayyid atau Ye atau Tuan Seripa atau Ipa. Terus pernah ndak kamu memukul mereka? Ditanya gitu sama wali yang bisa nafsirkan mimpi tadi. Momot dia. Terus dia ngomong, pernah. Belum lama ini salah satu murid saya pukul, saya belek-belek karena melanggar satu aturan, dan memang dia cucunya Nabi Muhammad. Maka apa kata waliullah tadi? Sebagaimana engkau memperlakukan cucunya, begitu pula engkau memperlakukan Nabi Muhammad. Makanya kalau Sida baca Maulid Al-Barzanji, dikatakan di situ, Ahlu Baitil Mustafa Turi hum amanul ardi fat
dzakiri syubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka yang dibersihkan oleh Allah. Hum amanul ardi fadzakiri, ingatlah bahwa mereka itu adalah pengaman-pengamannya bumi. Kalau Anda mencintai mereka, Anda menghargai mereka, bumi akan diamankan oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau di daerah Side ada Tuan Said, ada Tuan Y, Tuan Saripe, bangsanya Al-Kaf, Mulahela, Asegaf, Al-Jufri, dan lain sebagainya. Tanya sama para ulama. Insya Allah tempat Side akan diamankan oleh Allah Subhanahu. Hum amanul art, yang bilang Syekh Abdurrahman Abdibai. Tapi kalau Side kurang ajar sama anak cucunya Nabi Muhammad, alamat kampung Side bakal tidak diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta kepada anak cucu Nabi. Anda cinta, Anda hargai, insya Allah hidup Anda akan senang. Jangan takut kehilangan pamor, jangan takut kehilangan umat kalau ada Habib. Insya Allah semakin Anda malah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Side tahu gunung